yang Mbak Vena rasain kurang lebih sama kayak Nyai. Nyai selalu berdoa biar Mbak Vena kuat, semua proses bisa dilalui dengan baik. Mendapat musibah seperti ini gimana? Sangat prihatin, sangat yang kondusif ya. Terus sangat prihatin, sangat disayangkan. Doa terbaik yang dihaturkan untuk Mbak Vena, karena dia sudah untuk Mbak Vena sebagai kakak. Apa yang Mbak Vena rasain kurang lebih sama kayak Nyai. Nyai selalu berdoa biar Mbak Vena kuat, semua proses bisa dilalui dengan baik dan kebenaran yang akan menang, itu yakin. Jadi kalau misalnya di pihak yang berseberangan melakukan manuver-manuver yang unlogic ya, Nyai rasa itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Mbak Vena, Bang Hotman, terus semua orang yang sayang ke Mbak Vena seperti Nyai akan berjuang sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk bisa melindungi Mbak Vena. Kondisi terakhir sekarang seperti apa? Ya masih drop ya, masih sedih, masih drop. Kenapa Mbak Vena mencoba untuk menutup pintu rapat-rapat dengan bertemu dengan keluarganya Mas Ferry? Iya, karena rasa udah tidak ada lagi yang perlu diucapkan ya. Karena kekerasan KDRT itu kan udah berbulan-bulan. Jadi tidak perlu ada lagi yang perlu disampaikan. Sepertinya juga Nyai tidak mau bicara dengan orang yang telah menyakitinya. Tapi melihat secara psikologis sekarang gimana? Secara psikologisnya bagaimana sekarang? Secara psikologisnya mengalami depresi yang berat, terus makanya Nyai haturkan tim behaviors buat Mbak Vena aku sayang supaya bisa merecovery, dan itu step by step, tidak bisa instan. Melihat Bang Ferry sekarang jadi tersangka, Nyai seperti apa melihatnya sekarang? Nyai ikut bersyukur, di mana Mbak Vena juga sangat bersyukur. Berarti orang yang jahatin Mbak Vena tidak berkeliaran seenak saja. Jadi kita jalani proses hukum dengan baik dan doakan yang terbaik buat Mbak Vena. Ini pertemuan yang keberapa dengan Mbak Vena? Udah kurang lebih udah 2 kali ya. Untuk WA kita intens. Lebih tertutupkah setelah kejadian ini? Ada perubahan yang mencolok dari Mbak Vena? Kaget, Nyai sangat kaget karena selama ini kan kita melihat sangat happy ya, sangat romantis. Cuman ternyata faktanya seperti ini, tapi Nyai sangat salut, sangat hormat sama Mbak Vena udah mau speak up atas KDRT ini. Mohon doakan pemirsa supaya Mbak Vena sehat, kuat, dan prosesnya berjalan dengan baik, berjuang demi keadilan. Makasih. Tapi dia cukup kuat nggak sih Nyai, Mbak Vena ini sendiri? Kalau untuk fisik masih lemes ya Mas. Kuat nggak kuat harus kuat, karena ini harus dijalani. Dan alhamdulillah Allah telah buka aib orang yang jahat dengan bukti-bukti yang banyak, dengan cucuran darah dari mulutnya. Hal apa yang dilakukan dari Mbak Vena sendiri terkait tentang setelah kejadian ini, mungkin lebih dekat sama Tuhannya atau lebih? Oh iya, lebih dekat pada Allah SWT, lebih dekat sama orang-orang yang mencintai dia, dan Nyai nggak henti-hentinya mengaturkan support yang luar biasa, karena Nyai udah anggap Mbak Vena seperti kakaknya sendiri. Kondisinya seperti yang terlihat di TV, seperti orang yang habis trauma. Tapi orangnya kuat sih, sebenarnya cukup kuat lah, insya Allah ya. Kuat dalam arti apa nih dok? Secara fisik ya, atau secara mental? Atau secara psikologisnya? Karena orangnya orang yang tetap tawang lah, jadi ya insya Allah kuat lah sama cobaan-cobaannya. Tapi yang namanya orang habis kena KDRT ya pasti ada trauma-traumanya. Seberapa besar pengaruhnya trauma itu dalam kehidupan sehari-harinya Mbak Vena? Umumnya orang yang kena trauma, orang yang kena KDRT pasti mengalami trauma yang cukup besar pada umumnya. Tapi kondisi di dalam Bu Vena sendiri kayak gimana?
saya nih psikolog, saya nggak bisa bilang banyak, tapi pada etik normal. Kalau saya ngomong, saya harus ada makanannya, harus izin. Kalau sama Nyai kan memang Nyai sudah mengizinkan, jadi bisa ngomong. Kalau ini saya belum bisa ngomong. Tapi lebam di wajah Mbak Vena sendiri sekarang udah membaik atau seperti apa sih? Seperti tolong saya. Ini dokternya, ini dokter fisiknya kesini. Dokter Citra sama dokter Diki, dokter Citra dan dokter Diki. Melihat lebam di wajah sekarang Mbak Vena, melihatnya seperti apa sekarang, dok? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Seperti yang udah dilihat lah teman-teman. Tapi baik-baik aja di dalamnya. Sama kalau untuk fisik sih pada umumnya seperti yang di TV kemarin, masih seperti itu kondisi. tapi luka-lukanya masih membekas. Lukanya masih ada sih. Masih ada sedikit. Di mana, Dok? Nggak ngafalin mas. Di area wajah tapi ya. Mungkin Bu Penanya ada keluhan ke si dok pas tadi di dalam periksa kondisi terkini. Ya namanya Keluhan sih ada, cuman kan kita nggak bisa nyampein. Nah umumnya orang kena KDRT pasti banyak keluhan ya. Tapi Dok, biasanya kan selain fisik kan psikisnya ya, psikologisnya yang kena ya. Seperti apa, Dok, perkembangan psikologisnya? Psikologisnya sama aja, belum bisa kita sampaikan. Iya kan ini baru pertama nih berkasnya. Oh, baru. Ini baru dilihatin selesai ya tadi berkasnya? ya? Baru mau dilihat. Boleh dilihat. Tadi Boleh. Dok, boleh Rahasia-rahasia. enggak gambaran besarnya ya? Tadi pemeriksaannya dalam untuk apa, fisik atau psikologis juga kah atau apa? Fisik dan psikologis. Semuanya. Fisik dan fisiologis. Iya. Tapi sejauh ini is okay. Ini yang pertama kah atau? Ya ini yang pertama, jadi belum bisa ngomong banyak. Tapi dibandingkan korban-korban sebelumnya yang pernah dokter tangani, cukup kuatkah Mbak Vena? Umumnya korban KDRT pasti mengalami trauma yang besar gitu. Nah, bagaimana proses pemulihannya itu biasanya kenapa mereka mendapat korban-korban KDRT disarankan mendapatkan pendampingan psikologis untuk pemulihannya mereka gitu. Ada dan itu beda-beda, semua orang nggak sama. Dok, dari hasil analisa nanti hari ini akan ada lagi kah Kalau insya Allah kalau dibutuhkan berupa terapi atau pengobatan? nanti kita diskusikan lagi sama Mbak Feni. Oke. Makasih ya, Dok Citra. Makasih Dokter Siska, Dokter Diki.